terkadang sholat imamnya itu aurat kelihatan Ustaz. Kan belakang suka tuh naik itunya apa namanya, bajunya atau celananya turun. Kan itu termasuk aurat itu. Aurat laki-laki kan. Iya. Nah, sedangkan dia jadi imam. Nah, kita gimana tuh cara negornya? Apa kita berhentiin sholat? Atau kita tarikin celananya tuh gimana tuh? Dia Ustaz. Berarti ada kesalahan yang makmum nggak tahu nih Ustaz. Iya, bisa jadi. Yang di mana dia ruku bacanya bacaan sujud, sujud bacanya ruku gitu salah satunya. Kan yang tahu cuma imam tuh. Tiba-tiba pas mau salam imam sujud gitu. Sujud sawi. Berarti kita ikutin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tanpa kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Nabiyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, dan kita penerusnya semoga mendapatkan syafaat di beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ikhwanu fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita bertemu kembali di channel Millennium Mengaji bekerjasama dengan Mahadara Ilmu yang dipandu oleh Al-Mukarram Ustaz kita Ustaz Teguh Ashar, dan beliau telah hadir di antara kita. Dan semoga kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya bersama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan kita buka di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah selaku talibul ilmi, wabil kursana fakir, dan kepada Ustadz Tafadol Maskuro. Syukran wa jazakumullahu khairan pada moderator kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pengkajian kita yang terkait dengan kitab Zakat ya, kitab Zakat. Kita masuk ke hadis berikutnya akan kita bahas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana kita tahu Abu Hurairah ini salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan beliau dan mengumpulkan banyak hadis, lebih dari 7.000 hadis yang beliau kumpulkan yang sampai kepada kita. Salah satu sahabat yang paling banyak dituliskan hadisnya yang sampai kepada kita semuanya ya. Dan beliau kebersamaannya dengan Rasul padahal sekitar 4 tahun saja. Cuman beliau ini ya memanfaatkan waktu yang 4 tahun tersebut itu untuk mendapatkan banyak ilmu, banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau kumpulkan, beliau hafalkan. Jadi pernah suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapa yang bisa mengambil perkataanku saat ini ya, maka dia tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Kemudian
Abu Hurairah pun ya membentangkan selendangnya tatkala Nabi bersabda. Nah, kemudian setelah itu beliau pun mengambil selendangnya, dikumpulkan dan dipeluk oleh beliau. Maka kemudian saat itulah beliau tidak lupa lagi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fadilah atau keutamaan daripada sahabat Abu Hurairah. Dan nama aslinya itu banyak ya, ada belasan nama aslinya. Cuman yang paling terkenal itu adalah Abdurrahman bin Sakhar dan juga Abdullah bin Amir. Imam Bukhari itu lebih memilih namanya Abdullah bin Amir, sementara mayoritas ulama menyebutnya Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Apalah arti sebuah nama bagi seorang Abu Hurairah? Karena yang terkenalnya itu adalah justru kunyahnya Abu Hurairah. Karena Nabi SAW menamakannya Abu Hurairah, ya, bapak kucing kecil. Ya. Karena Hurairah itu adalah tasghir dari Hirrah, ya. Hirrah itu kucing, Hurairah itu kucing kecil. Jadi kalau misalkan disebut Abu Hurairah, berarti seolah-olah bapaknya kucing kecil. Kenapa demikian? Karena kemana-mana suka bawa kucing gitu. Di kum itu di sini nih, di di lengannya itu. Jadi suka bawa kucing di sini, itu kucing kecil ya. Ya, maka Nabi SAW menyebutnya ya Abu Hurairah, wahai bapak kucing kecil gitu. Ya, demikian. Maka saat itulah namanya ini yang lebih terkenal dibandingkan nama aslinya. Ya. Awan beliau dari mana ya Ustaz ya? Dibandingkan nama aslinya. Awan beliau dari mana ya Ustaz ya? Tinggalnya? Itu dari keturunan Yaman kata Abu Hurairah. Yaman. Dari keturunan Yaman, kemudian dibawa oleh Nabi oleh orang tuanya ke sana. Yang bawanya sebenarnya Tufail, ya, nama sahabatnya Tufail. Ya, Tufail ini ngasih tahu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, barangkali butuh pada orang yang untuk istilahnya diajarin, gitu kan, seperti itu. Dalam artian nih saya bawa kenalan nih dari Yaman, keluarga saya namanya ya Abu Hurairah, bukan Abu Hurairah namanya ya, nama aslinya. Maka oleh Nabi SAW pun kemudian dibawa Abu Hurairah dalam artian untuk diajari seperti itu. Nah, Abu Hurairah ini ya masuk Islam di masa-masa akhir Nabi SAW ada di Madinah waktu itu. Ya, jadi hanya 4 tahun kebersamaannya bersama Rasulullah SAW. Rasul wafat itu beliau itu baru berislam 4 tahun gitu. Ya. Tapi ibunya ini belakangan berislamnya, ya. Ibunya belakangan, mungkin sekitar Abu Hurairah juga baru sekitar 2 atau 3 tahun berislam. Ya, kemudian baru ibunya menyusul berislam. Jadi sebelum Rasulullah wafat, ibunya baru berislam gitu. Gitu. Karena itu pun usaha dari Abu Hurairah yang terus-menerus minta didoakan kepada Rasulullah SAW agar Rasul mendoakan ibunya itu masuk Islam. Dan suatu waktu Allah berikan hidayah pada ibunya sehingga masuk Islam. Maka itu jadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi Abu Hurairah ini. Kebahagiaan ya luar biasa karena ibunya masuk Islam seperti itu. Karena ya ini sangat sayang sama ibunya gitu. Ya, jadi kalau ketemu ibunya kayak anak kecil gitu. Kalau ketemu ibunya kayak anak kecil. Suka berteriak kayak anak kecil, ibu walaupun dari kejauhan gitu. Ya, Abu Hurairah. Assalamualaikum ya ummi, assalamualaikum ya ummi, walaupun ibunya jauh. Ini kelebihan Abu Hurairah ya pada ibunya. Baik. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Laisa 'alal muslimi, tidak ada kewajiban bagi seorang muslim fi 'abdihi, pada hambanya atau budaknya. Ya. Kemudian wala farasihi, tidak pula pada kudanya. Shadaqah di sini maksudnya zakat. Jadi secara literal disebutkan di hadis ini tidak ada kewajiban bagi seorang muslim ya untuk mengeluarkan zakat gara-gara hamba sahayanya. Ya, wala farasi, begitu pula kudanya. Ya. Kemudian ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari, riwayat Bukhari. Wali Muslim, di riwayat Imam Muslim disebutkan laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Disebutkan tidak ada bagi seorang hamba itu atau hamba sahaya atau budak di sini sedekah adanya zakat. Illa sedekatul fitri, kecuali dikeluarkan darinya sedekah fitri atau sedekah fitrah atau zakat fitri. Nah, ini kalau kita ambil pelajaran banyak faedah sebenarnya bisa kita ambil, tapi setidaknya beberapa yang bisa kita ambil di sini ya dari hadis ini. Pertama adalah bahwasanya Islam datang itu tidak kemudian langsung menghapus sistem yang tengah berlaku di internasional pada waktu itu. Di antara sistem yang tengah berlaku di dunia internasional pada waktu itu, di imperiumnya Romawi, imperiumnya Persia,
India, imperiumnya di Afrika dan lain sebagainya seperti itu adanya perbudakan di masa itu. Islam datang tidak langsung menghapus, akan tetapi mengikuti alur zaman pada waktu itu sesuai dengan kesepakatan internasional seperti itu. Jadi kalau misalkan ada peperangan, itu pasti ada yang namanya budak-budak, dan budak ini adalah tentunya dari segi grade atau misalkan tingkatan manusia, ini manusia kedua ya secara grade. Ya, sehingga hukum-hukum yang berlaku untuk budak itu setengahnya dari orang merdeka seperti itu. Nah, budak ini bisa diperjualbelikan seperti barang begitu. Ya, dan Islam pada waktu itu ngikuti aja arusnya seperti apa. Tapi Islam adalah agama yang datang untuk memuliakan para budak, bahkan juga untuk membebaskan perbudakan seperti itu. Itu terbukti sepanjang sejarah budak-budak yang dimiliki oleh orang-orang Islam itu mereka itu begitu dimuliakan. Mereka bisa duduk bareng bersama dengan tuannya untuk makan, mereka itu dikasih upah, mereka juga diajari tentang Islam, mereka juga dimuliakan, dimerdekakan. Bahkan banyak sekali kafarat atau hukuman-hukuman sifatnya denda bagi orang Islam. Allah Subhanahu wa taala mengaturnya, di antaranya adalah memerdekakan budak. Itu menunjukkan bahwasanya Islam ini agama yang sangat humanis gitu ya. Agama yang sangat perhatikan sisi kemanusiaan. Datang untuk ikuti arus zaman, tapi setelah dimiliki budak-budak tersebut itu dibebaskan gitu. Dibebaskan, jadi merdekakan, jadi orang merdeka seperti itu. Itulah cara Islam. Jadi tidak langsung menentang dunia internasional, kami anti perbudakan, enggak. Tapi seperti biasa ketika perang, ada yang ditawan, dijadikan budak, diperjualbelikan seperti itu. Tapi orang-orang Islam ketika dapat budak itu, mereka justru malah dimuliakan. Makanya banyak sekali para ulama mantan budak, ya, karena mereka sewaktu jadi budaknya oleh majikannya diajari tentang ilmu, diajari tentang Islam, Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Ketika telah jadi seorang alim, maka dimerdekakan. Ya, sebagai contoh misalkan Imam Nafi', maulanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, karena Ibnu Umar ini paling banyak memerdekakan budak gitu ya. Jadi sampai 100 gitu memerdekakan. Setiap tahun tuh mungkin berapa ratus yang dimerdekakan olehnya. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar ya Ustaz? Punya anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar Ustaz? Ya, Abdullah bin Umar. Nah, jadi ada namanya Imam Nafi', maulanya Ibnu Umar. Maula itu yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Imam Nafi' ini keilmuannya luar biasa, gurunya Imam Malik gitu. Ya, Imam Malik ini punya murid Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Imam Nafi gurunya Imam Malik. Ini budak ini salah satu, dan masih banyak lagi budak yang lainnya seperti misalkan Paus bin Kaisan al-Yamani, kemudian Atha bin Abi Rabah dan lain sebagainya. Mohon maaf, orang itu udah mah budak, matanya picak, kakinya pincang, kulitnya hitam, rambutnya keriting dan lain sebagainya. Atha bin Abi Rabah itu budak, mantan budak juga, tapi jadi ulama besar, jadi ahli fatwa di Mekah ya, seperti itu. Jadi ini menunjukkan Islam itu benar-benar humanis, benar-benar ngikut aja dengan arus zaman, tapi sistemnya ini membuat para budak jadi mulia gitu, dimerdekakan. Jadi orang-orang merdeka. Jadi orang-orang yang terpandang dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan para khalifah juga kalau minta fatwa justru pada mantan-mantan budak yang jadi ulama gitu. Ini luar biasa ya. Ini kelebihan Islam ya, sehingga pada waktu itu banyak yang perbudakan malah terhapus sendiri dengan sistem yang dimiliki oleh Islam ini. Ini luar biasa. Kemudian selanjutnya di sini wala farasihi shadaqatun, dan tidak pula pada faras yaitu kuda. Kenapa kuda tidak termasuk ke dalam yang dizakati? Karena kuda itu biasanya dipakai sebagai alat transportasi. Alat transportasi ini dipakai rutinan harian, dan itu bukan kelebihan tapi bagian dari kebutuhan. Ya. Sementara zakat itu diminta oleh Allah untuk dikeluarkan dari kelebihan, dari al-afu, kelebihan harta. Ya, jadi dari neto gitu, bukan dari bruto gitu. Nah, sehingga hal-hal yang sifatnya melekat dengan kita, jadi keseharian dan kebutuhan kita seperti rumah, kendaraan, gitu kan? Itu adalah bagian yang jadi rutinitas kita setiap hari, yang demikian tidak dikenai zakat. Gitu. Tidak dikenai zakat. Tapi dari sesuatu yang itu
apa namanya, kecuali kalau misalkan si kuda tersebut disewakan, artinya dia ada benefit ya, berupa keuntungan gitu ya, ada transaksional di sana, baru tuh akan dikenakan zakat gitu. Tapi kalau sekedar kuda yang dipakai, kendaraan yang dipakai gitu ya, rumah yang dipakai, maka ini tidak ada zakatnya gitu. Tapi kalau sudah ada benefit yang didapatkan karena disewakan ya, kemudian karena ya kira-kira orang bisa bayar untuk dapat itu, nyewa lah gitu ya ke kita. Maka ada benefit seperti itu, baru tuh hukum zakat berlaku kepadanya. Seperti misalkan rumah nih disewakan oleh kita, dapat keuntungan, kita tabung keuntungannya di bank kah atau di rumah seperti itu, sehingga kalau berlalu 1 tahun sampai 85 gram emas atau 595 gram perak seperti itu, keluar zakatnya 2,5%, karena termasuk zakat mal tabungan kelebihan, kan begitu. Sementara kalau tuh rumah cuma dipakai tanpa disewakan, begitu pula kuda atau kendaraan kita, motor, mobil, nggak disewakan, nggak dipakai untuk disewain gitu kan, seperti itu, tidak ada benefit berupa harta, demikian, maka ini tidak keluar zakat. Nah, maka zakat kuda tidak termasuk hewan yang disakati. Sementara kalau sapi, bahimatul anam seperti sapi, seperti unta, seperti kambing, sudah jelas nasnya dan hikmahnya juga. Kalau 3 ini adalah yang biasa diperjualbelikan gitu ya, karena sapi kan bukan jadi alat transportasi gitu kan, kambing juga bukan alat transportasi gitu kan. Nah, adapun unta ini kenapa kadang jadi transportasi tapi juga seringnya diperjualbelikan juga gitu kan, demikian. Oleh karenanya unta mah didukung oleh nas sehingga dia itu keluar zakatnya. Sementara kalau untuk kuda tidak keluar zakatnya. Begitu pula keledai dan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian disebutkan di sini di riwayat Muslimnya, laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Hamba saya pun tidak keluar zakatnya. Ya, tidak keluar zakatnya. Artinya walaupun dia disamakan dengan harta, tapi kan dia bukan jadi alat transaksi gitu. Tidak seperti uang gitu ya. Begitu pula harta ini bukan harta yang termasuk dalam komoditi yang bisa keluar zakatnya. Yang tidak ada samaniyahnya, tidak ada nilai tukarnya. Karena kalau misalkan budak ini nggak bisa dijadikan misalkan buat transaksi ini budak gitu kan, saya bikin ini nggak bisa. Memang dulu itu sudah ada alat transaksi berupa mata uang kan gitu. Ya, ada dinar dirham kayak gitu ya. Nah, jadi dia itu hanya seperti barang yang diperjualbelikan, tapi tidak memiliki nilai sebagaimana nilai uang. Seperti itu. Seperti harta yang lainnya nggak sama gitu. Sehingga dia mah tidak kena zakat. Seperti itu. Ya. Yang keluarkan zakatnya apa ya? Fitri, karena itu urusan jiwa. Kalau zakat fitri itu urusan jiwa, bukan urusan harta. Urusan jiwa. Jadi ada orang hidup dia bukan mustahik, berarti dia muzaki. Kalau sedekatul fitri begitu. Ya, kayak misalkan kita punya anak masih bayi itu, ya kan? Maka dia wajib kita zakati kan gitu. Keluaran zakat apanya? Zakat fitri, karena dia nggak punya harta, tapi tetap dia keluarkan zakat fitri yang 1 sa' itu, ya 2,5 sampai 3 kilo itu setiap setelah Ramadan. Demikian. Walaupun dia masih bayi, karena dia jiwa gitu, 1 jiwa. Nah, ya kalimatnya kalau zakat fitri beda sama zakat mal. Zakat fitri katakan shadaqatul fitri tuhratan lis-sha'im wa tu'matan lil masakin. Min al-lagwi wa rafati wa tu'matan lil masakin. Yang namanya zakat fitri itu adalah tuhratan lis-sha'im, untuk membersihkan si yang puasa. Nah, min al-lagwi wa rafati, dari lagu, dari kesia-siaan yang dia lakukan, dan rafat dari kejorokan yang dia ucapkan misalkan atau dia lakukan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah wa tu'matan lil masakin, dan dia itu bentuk apa? Bentuk memberi makan pada orang-orang miskin. Berarti ini bentuk tuhroh. Tuhroh itu untuk kesucian jiwa gitu. Jadi bukan untuk mensucikan harta, tapi mensucikan jiwa si pelakunya. Maka lebih ke jiwa, bukan lebih ke harta kalau zakatul fitri. Ya, maka untuk budak dikeluarkan zakat fitrinya. Dari siapa? Majikannya. Gitu. Kalau misalkan majikan yang punya anak 5, istri 4 misalkan,
istri 4, anak 5 misalkan. Ada budak 1, ya budaknya juga ke bawah dong. Ya. Jadi dirinya si suami seorang 1, istrinya 4, berarti 5 ditambah anak 5 misalkan jadi 10, tambah 1 budak jadi 11, ditanggung semua oleh majikan ini, sang suami ini. Nah itu zakat fitrinya tinggal kalikan 3 kilo ya. Ya sudah gitu, beres. Nah itu zakatul fitri. Nah demikian, Allahu a'lam bishawab untuk hadis yang tadi kita bahas. Nah, barangkali ada pertanyaan? Banyak Ustaz. Tadi yang ini yang masih masuk dalam sesi kita Ustaz. Berarti kalau tadi kan ada zakat mal Ustaz. Tadi salah satunya kalau kita dapat benefit, salah satunya sewain kendaraan mungkin, sewain rumah mungkin, kontrakan gitu misalnya Ustaz. Itu harus sampai 1 tahun dan harus sampai ke apa namanya Ustaz, nisabnya ya. Kalau belum gimana Ustaz? Misalnya kontrakan dapatnya sebulan misalnya 1 juta tuh. Kalau misalnya berapa sih nisabnya Ustaz? 85 gram ya emas ya. Kalau misalnya sekarang taruhlah emas itu 2 juta, berarti kurang lebih 85 kali 2 170 juta gitu. Nah kalau misalnya dalam setahun itu kan kalau kontrakan cuma 12 juta tuh, belum bisa bayar zakat mal Ustaz. Jadi yang namanya emas tuh ada 2 patokannya. Emas apa zakat emas itu ada 2 patokannya, patokan emas atau patokan perak. Ya. Kalau emas itu 20 misqal atau 20 dinar, itu seharga 85 gram emas. Ya. Yang mana emas yang beredar di kita itu, kalau misalkan kita hitung, berarti kalau satu gramnya katakan 1 juta aja misalkan, berarti 85 juta ya. Contoh ini. Kalau sekarang mungkin udah lebih dari 1 juta kayaknya ya. 2,4 ya kan, 20 orang lebih mahal ya. Ya. Katakanlah 1 juta misal contoh. Itu 85 juta. Dia punya tabungan itu baru 12 juta ya, jauh belum bisa. Kalau patokannya patokan emas. Tapi kalau patokan perak, ya perak itu ukurannya 595 gram. 200 dirham itu 595 gram perak. Yang mana kalau 1 perak itu harganya 50.000 misal 1 gramnya. 1 gram 50.000, tinggal kalikan 595 gitu kan. Dapatnya berapa? Berarti keluar lah. Kalikan ya. Kalau misalkan apa namanya pakai perak 595 dikali tolong 600 berapa? 500 gitu ya, anggap 600 itu ya. Ya 600 berarti berapa itu? 30 juta ada. 600 kali berapa Ustaz? 600 dikali 595 dikalikan 600 dikalikan 50.000 ya 30-an, maka keluar tuh 2,5%-nya. Nah, makanya di sini para ulama berbeda karena terjadi gap yang jauh antara emas dengan perak. Emas sudah berapa, perak berapa kan begitu. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang lebih menguatkan pendapat bahwasanya patokannya adalah emas katanya. Ya, itu patokan utama katanya. Kenapa? Karena yang namanya zakat itu sebagaimana di hadis Nabi SAW, tu'khadhu min aghniyaihim, ya, diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka, ya, wa turaddu ila fuqaraihim, dan kemudian diberikan kepada para fakir mereka. Nah, kalau misalkan orang-orang kaya, berarti lebih tepatnya ke yang lebih mahal dong, yaitu emas kata mereka. Karena biasanya kalau orang kaya patokannya hartanya kan banyak, itu dianalogikan dia punya emas gitu kan. Sementara sebagian pendapat mengatakan bahwasanya enggak, yang lebih memudahkan orang berzakat itulah yang diutamakan, diprioritaskan. Kalau misalkan nunggu sampai 85 gram emas dulu ya baru keluar zakat, maka sungguh banyak orang yang tidak layak untuk itu, dalam artian artinya yang kaya ini kan tidak terlalu banyak ya, maksudnya dibandingkan yang miskin ya kalau begitu ya. Nanti orang nggak akan semangat berzakat gitu istilahnya. Betul. Ya kan, nggak akan semangat berzakat gitu kan. Sehingga sebagian ulama ini mengatakan patokannya untuk seperti ini kondisinya, mana yang lebih murah katanya, yaitu perak katanya.
ya, pakai patokan perak. Sehingga di sini dari dua pendapat tersebut, ya, saya istilahnya sebenarnya lebih condong kepada yang perak ya. Kenapa demikian? Karena mendorong orang untuk bisa berzakat itu. Ada kepedulian untuk berzakat. Ya, walaupun itu katakanlah mereka punya 5 juta di tabungan, kalau patokannya cuma 3 juta gitu kan, nisabnya cuma 3 juta, mereka punya tabungan 5 juta dalam waktu 1 tahun seperti itu. Sedangkan kan mereka tuh ada apa ya? Ada kebanggaan gitu untuk bisa berzakat gitu, keluar 2,5%. Oh, saya berzakat. Ada seneng gitu, beribadah kepada Allah, berzakat dengan berzakat gitu kan. Demikian. Oh, ternyata saya bisa berzakat. Ini kan satu hal yang apa ya? Bagus gitu ya. Sehingga kaum muslimin itu nanti teredukasi dengan zakat. Sementara kalau nunggu 8-80 gram emas, saya kira dari 1.000 orang paling 1 orang 2 orang gitu. Ya, yang apalagi dengan harga emas yang sangat tinggi, melambung tinggi saat ini kan. Ya, yang zakat nanti sedikit gitu. Ya, makanya tentunya lebih berhajat. Kita ini kaum muslimin ini banyak yang fakir kan. Lebih berhajat gitu untuk kepada pendapat dengan perak. Kenapa demikian? Karena akan banyak orang yang bisa berzakat, akan banyak para fuqara yang terbantu gitu. Ya kan? Ketika mereka tahu bahwasanya mereka telah masuk nisab, mereka didorong untuk berzakat, sudah masuk haul, akhirnya mereka kan berzakat. Ketika dikumpulkan, itu kan jadi banyak karena banyak yang berzakatnya. Otomatis mereka para mustahik zakat, para apa namanya, asnaf zakat ini kan jadi dapat gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi banyak yang kebagi lah istilahnya gitu. Oke, saya simpulkan Ustaz. Berarti ada dua apa ya, dasar hukum. Apakah menggunakan emas, apakah menggunakan perak begitu ya Ustaz ya. Jadi kalau emas sekarang itu kalau 85 jauh banget ya. Misalnya kalau sekarang nisabnya itu 85 gram emas, kalau rate sekarang itu taruhlah 2 juta ya, berarti 170 juta. Tadi Ustaz bilang yang pakai perak itu 50.000 kali 600 itu 30 juta. Kan jauh tuh bedanya tuh. Tapi kan dasar hukumnya kita jadi bingung nih Ustaz, pakai yang A apa pakai yang B. Taruhlah pakai yang murah nih. Ini jadi khilafiyah ya Ustaz ya, perbedaan pendapat gitu ya. Karena emang tidak apa Ustaz? Karena tidak harus bagaimana? Kalau ya mudah-mudahan ini semua bukan dia, mudah-mudahan semua berpendapat sama nih, karena kita kan mau ngejar surganya pasti peringkat yang Firdaus nih Ustaz, di mana tetangganya sama Rasul ya kan. Begitu juga kan kita di dunia itu kita mau ambil levelnya yang gajinya tinggi dong, berarti levelnya harus tinggi kan. Sebenarnya seharusnya juga begitu ibadah, karena kan rukun iman cuma 5 nih. Ada tingkat-tingkatannya, misalnya kayak saya ini belum haji nih, berarti rukun iman saya baru ke tahap 4 nih, berarti kita harus kejar haji kan Ustaz ya, supaya sempurna gitu. Nah sekarang haji belum, zakat juga belum kena nisab nih lagi nih, berarti peringkat iman saya cuma 3 lagi ya kan. Apalagi puasa belang bentong, tambah turun lagi kan nih, gimana sampai Jannatul Firdaus ya. Berarti emang harus apa ya, giroh gitu untuk ngejar itu tadi ya Ustaz ya. Makanya kemarin saya nyari suka ya benar-benar nggak ria. Saya udah kumpulin Ustaz, karena saya dapat tahu ilmunya cuma sampai yang 85 gram emas nih Ustaz. Saya kumpulin supaya tahun ini saya bisa menjadi pembayar zakat mal. Ya tingkatin dong, masa zakat fitrah doang, zakat mal gitu ya kan Ustaz. Tapi kan ada 2 syarat nih, harus setahun, harus yang udah sampai ke nisab kan gitu ya kan, sampai nisabnya gitu. Belum ada setahun, udah sebentar lagi setahun nih Ustaz. Kepake duitnya buat bayar sekolah anak lah gitu ya kan, ya nggak dapat lagi gitu ya kan, nggak bisa sampai syarat. Karena saya dengarnya Ustaz, kalau misalnya nggak dapat di syarat tersebut, jatuhnya bukan zakat, jatuhnya jadi sedekah, ya turun dong ini. Oh berarti ada 2 pendapat ya Ustaz ya. Jadi pendapat ini ya, jadi ada Syekh Al-Khaflan itu mengatakan, sehingga saya Syekh Al-Khaflan kalau tidak salah,
atau saya lupa lagi siapa nama syekhnya ya, cuman memang ada salah satu pendapat dari syekh ini yang beliau memberikan satu masukan kepada kita atau saran kepada kita tatkala dihadapkan pada dua pendapat yang berbeda, gitu kan. Seperti ini misalkan terkait dengan yang sebagian itu ke perak, sebagian ke emas gitu. Kalau dulu sih gapnya tidak terlalu jauh ya, emas dan perak gitu di zaman Rasulullah SAW. Sementara kan kalau sekarang kan jauh sekali gitu. Nah maka Syekh ini memberikan tips kepada kita dalam memilih pendapat. Jadi biasanya rata-rata pendapat yang mendekati kebenaran itu adalah yang memudahkan manusia untuk mengamalkannya. Gitu. Jadi biasanya dari dua pendapat yang berbeda misalnya seperti itu, ada salah satu yang itu mudah untuk diamalkan gitu. Nah, yang memudahkan manusia mengamalkan itu biasanya yang dekat pada kebenaran. Kenapa? Karena sesuai dengan rukun agama Islam. Yang ad-dinu yusrun. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kata Nabi SAW kan begitu ya. Ya, wala yusyadad din illa waqad ghalabah. Siapa yang persulit agamanya sendiri, dia akan dikalahkan gitu. Kata Nabi SAW. Maka karena ruh agama ini mudah dan memberikan kemudahan pada umatnya seperti itu, maka kalau ada pendapat yang saling bertentangan seperti itu, maka biasanya yang mendekati kebenaran itu adalah yang paling mudah diamalkan karena sesuai dengan ruh agama ini gitu. Nah, saya melihat di persoalan zakat ini yang paling mudah diamalkan tuh yang ini, yang perak gitu. Karena yang emas, kalau yang emas ini kan nunggunya lama, nunggunya lama ya. Berzakat, gitu. Maksudnya untuk bisa terkumpul segitu kan gimana gitu ya. Tapi gini Ustaz, saya pribadi lebih condong ke sana, ke perak gitu. Karena lebih mudah untuk diamalkan. Kalau misalnya mudah, ada lagi pendapat juga yang begini Ustaz, bagi orang yang pekerja kayak saya nih, orang kantoran gitu, dikeluarin zakatnya per bulan, pas lagi gajian per bulan gitu. Waduh, saya jadi tambah bingung nih. Ini gimana sebenarnya Ustaz? Boleh kayak begitu? Kan mempermudah juga, apalagi kalau misalnya dikumpulin, wah jadinya gede nih. Itu berat lagi tuh. Jadi mempermudah juga, tetap harus dengan koridor kaidah syariat gitu. Jadi kalau misalkan analogi daripada gaji kita seperti itu misalkan ya, pekerjaan atau profesi kita itu diibaratkan itu seperti zakat pertanian, mestinya setiap kali gajian keluar, karena itu seolah-olah sedang panen. Betul. Sekarang seolah-olah kan karena yang namanya zakat pertanian itu adalah di yaum hasadih, yaitu hari panennya dikeluarkan kan gitu. Berarti pas gajian dikeluarkan. Cuman kalau dianalogikan dengan zakat pertanian, 5% atau 10% dong yang dikeluarkan, bukan 5%. Nah, persoalannya ada, karena zakat pertanian kan. Persoalannya adalah ketika orang menganalogikan gaji itu dengan zakat pertanian, ya kan, zakat dengan profesi seperti itu, dengan zakat pertanian, maka tidak betul kalau dia hanya mengeluarkan 2,5%, karena zakat pertanian itu 10%, 5% kalau dengan biaya, kalau 10% tanpa biaya, dengan air hujan kan. Tapi kan panennya 6 bulan sekali ya. Gitu. Tapi kan panennya 6 bulan sekali biasanya Ustaz, atau 3 bulan sekali begitu. Kalau pertanian ya. Tergantung itunya. Ya, kalau pertanian kan tiap kali panen. Kalau pertanian kan. Ya, kalau panennya itu kan biasanya 3 bulan atau 6 bulan. Ya, 3 bulan atau 6 bulan sekali itu kalau tumbuhan kan. Ya, kalau tumbuhan. Sementara yang kita dapatkan, yang didapatkan kan setiap bulan oleh pegawai. Itu analoginya sama dengan waktu panennya berarti. Dan harus lagi ke koridor ya. Dan kalau waktu panennya berarti harusnya 10% atau 5%. Katakanlah 10%. Kenapa? Karena apa yang dikeluarkan oleh biaya yang dikeluarkan oleh para pekerja ini kan mereka dapat gaji. Ya, berarti 10% paling tidak. Nah, sekarang banyaknya orang tidak konsisten. Narik setiap bulan dari para pegawai untuk katanya dibayar zakat, tapi diambilnya 2,5%. Ini aturan mana gitu? Yang 2,5% itu zakat mal gitu. Nah, maka yang tepat itu bukan ke zakat pertanian. Yang tepat itu adalah ke zakat tabungan, zakat mal. Jadi kalau si pegawai tersebut itu
ya, pegawai tersebut itu dia setelah memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer, gitu kan, keluarganya dipenuhi, ada sisa dia, kemudian dia tabung. Nah, tabungan tersebut itu mencapai nisab dan haul selama 1 tahun. Maka keluarlah setahun sekali 2,5%. Ini yang tepat, gitu. Tetap aja koridornya harus pakai nisab dan haul. Jadi bukan dikeluarkan 1 tahun sekali. Bukan dikeluarkan setiap bulan. Kalau dikeluarkan setiap bulan namanya zakat pertanian, karena gajian itu seperti panen bagi yang gajian, gitu kan. Kalau panen, kalau zakat pertanian, maka harus keluarnya 10%. Tapi ini mah pengennya 2,5%. Nah, ini aturan baru, ini anomali seperti ini, gitu kan. Bikin aturan baru, bikin syariat baru namanya. Tapi kalau misalkan dianalogikan dengan zakat mal, baru masuk nih. Tapi kalau zakat mal, dia diambilnya 2,5%. Itu pun setelah memenuhi nisab. Nisab, katakanlah nisabnya perak, 595 gram perak. Ya. Kemudian selanjutnya dia juga harus haul 1 tahun, gitu. Harus 1 tahun disimpan. Berarti kan masuknya ke zakat tabungan yang seperti ini. Jadi orang tersebut punya tabungan, dia kumpulkan selama 1 tahun mencapai itu nisabnya. Kalau seperti ini keluar 2,5% dari sana. Nah, itu baru tepat. Insya Allah ya, seperti itu. Kita ke pertanyaan netizen nih, nggak bisa sebut namanya apa nih ya teman-teman, saking banyaknya nih. Di luar tema nih Ustadz, mungkin pertanyaannya saya buat menjadi gampang nih Ustadz. Boleh nggak sih kita minta permintaan itu di luar jangkauan kita? Misalnya saya mau bercita-cita, ya Allah semoga anak saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi presiden gitu, itu di luar nalar. Apa berlebihan nggak sih itu Ustadz? Karena kita kan pernah dengar permintaan Nabi Zakaria yang dia udah tua dan istrinya mandul, tapi dia doanya minta punya anak gitu. Sama kayak mungkin kayak Abu Hurairah tadi tuh Ustaz ya. Kayaknya nggak mungkin ibu saya masuk Islam, tapi dia berdoa terus. Gimana tuh Ustaz tanggapan itu? Boleh nggak minta doanya berlebih gitu? Kalau itu di luar nalar dan tidak menjadi kebiasaan manusia, seperti saya minta terbang gitu ya, nggak bisa. Maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau misalkan dia meminta, mudah-mudahan anak saya nanti jadi presiden dan lain sebagainya, ada tamanni, ada harapan seperti itu, maka itu boleh. Karena itu masih berada di koridor yang akal pun masih bisa menjangkaunya gitu. Akal masih bisa menjangkaunya. Begitu pula misalkan Nabi Zakaria itu bukan tidak dijangkau akal, karena Nabi Zakarianya sendiri walaupun sudah tua, itu kan beliau menyebutkan bahwasanya walaupun wasta'ala ra'su syaiba, meskipun rambut saya sudah putih gitu kan, sudah memutih, sudah tua seperti itu. Tapi kan yang namanya laki-laki masih bisa membuahi walaupun sudah tua kan? Betul. Demikian. Nah, cuman masalahnya di istrinya aja ini ya, seperti itu. Cuman ini kan masih berada di koridor akal, dalam artian akal masih bisa menjangkaunya, gitu kan? Karena laki-laki pada waktu itu kan walaupun tua masih tetap bisa membuahi. Kakek-kakek kita juga masih bisa membuahi, gitu kan? Demikian. Sehingga beliau sebatas memahaminya seperti itu, masih kenalar sama akal, maka beliau berdoa sesuai dengan itu. Sementara kalau orang minta terbang, gitu kan, bisa punya sayap, ini udah tidak sesuai dengan tradisinya manusia, maksudnya. Tidak, ini seperti ini tidak boleh meminta yang seperti ini pada Allah SWT. Bukan berarti Allah nggak sanggup, ya bisa aja. Tapi yang seperti ini tidak relevan, tidak sesuai. Karena bukan peruntukannya bagi manusia. Tidak sesuai rule-nya Allah gitu Ustaz. Karena kebiasaan begini Ustaz. Ya Allah, saya cuma minta anak saya masuk sekolah negeri, ya Allah, nggak minta apa-apa kok, cuma itu doang. Gitu. Seharusnya banyak mintanya Ustaz. Boleh begitu. Itu nggak apa-apa, masih mungkin kan? Iya, masih mungkin. Tapi maksudnya kok masih mungkin karena. Tapi kok dibatasin gitu doanya Ustaz? Kalau saya bilang itu jangan mintanya sedikit, minta sama Allah banyak gitu. Minta anaknya sukses, terus minta ini, minta itu, minta ini. Kalau nggak dikabulin juga Allah kabulinnya di akhirat nanti gitu. Jadi kita punya tabungan doa gitu ya. Nggak sedikit. Iya, betul. Ya, pertanyaan kedua Ustaz. Mintanya banyak. Ya, apa Ustaz? Pertanyaan kedua. Tapi yang gini Ustaz, kadang orang tuh kalau mau iqomah sambil jalan boleh nggak sih Ustaz? Udah masuk sholat. Yaudah ayo
kita sholat itu, yuk kamu iqomah sampai ke masuk ke saf itu sampai Allahu Akbar, saudara ilahi sambil jalan itu boleh nggak sih Ustaz sebenarnya? Sebenarnya boleh-boleh saja gitu kan. Boleh-boleh saja, tapi baiknya memang sambil berdiri saja dengan tenang itu, tidak usah sambil berjalan. Tapi ya tentunya masih boleh. Kalau ditanyakan Mas boleh atau tidak boleh, gitu. Silakan. Demikian. Lanjut Ustaz. Yang penting tidak mengangkat tangan, gitu kan. Maksudnya gimana? Jadi kalau adzan kan pakai tutup telinga, betul. kan? Iya. Kalau iqamah kan nggak boleh, tangan di bawah. Tangan di bawah. Oh, gitu. Aduh, baru tahu lagi saya. Kalau ada di telinga, gini kan, Allahu Akbar, gitu kan. Nah kalau iqamah jangan di telinga, tapi di bawah si tangannya, gitu. Ustaz, jadi nanya ke sana tuh Ustaz. Itu sunnah hukumnya tuh gimana sih Ustaz ya? Soalnya banyak juga nih muadzin, otomatis orang lokal di sini muadzinnya Ustaz ya. Itu nggak ditutup telinganya Ustaz, kayak begini gitu. Tetap aja begini. Muadzin yang iya dia begini aja Ustaz. Gitu. Memang dengan menutup telinga itu anjuran. Anjuran. Nah, tidak sampai kewajiban. Tapi anjuran juga ya jangan diremehkan. Nah. Betul. Di sana diremehkan anjurannya. Gitu. Kurang menghidupkan sunnah berarti gitu Ustaz ya. Memang seharusnya. Ya, kurang menghidupkan sunnah betul. Oke. Ya, sunnahnya kan dipegang telinganya seperti telinga, ini. Iya. Ya kan banyak tuh waktu saya pas di bab azan tuh kan ikutin Bilal, ditutup telinganya, terus pas hayya sholat ke kanan, hayya sholat ke kiri gitu. Ini kok nggak dipakai ya semua di sini ya? Kadang juga begitu, tadi juga nih Jumatnya Ustaz. Apakah ya saya kurang ilmu gitu ya? Maksudnya setahu saya waktu di bab Jumat itu bab sholat Jumat kan seharusnya panjangkan sholat, ringkaskan khutbah. Betul nggak tuh gitu Ustaz? Tapi terkadang di sini juga. Iya betul. Itu bisa sampai 20 menit untuk khutbah. Pas giliran sholat bacaannya kalau nggak salah tadi surat Wal Asri sama surat Idaja An-Nasr. Suratnya pendek jadi kurang lebih nggak sampai 5 menit udah selesai sholatnya gitu Ustaz. Apa saya kurang ilmu, kurang banyak gitu. Ya kan? Kembali berarti kurang menghidupkan sunnah berarti. Iya, harus panjangkan, benar kan, harus panjangkan sholatnya Ustaz kan? Dibanding khutbahnya ya Ustaz ya? Iya panjang ya. Rasulullah SAW itu pendek banget khutbahnya, tapi sholatnya panjang ya. Iya. Selanjutnya Ustaz, kan minimalnya itu kan ala-ala sama al-ghasyiyah kalau Rasul itu minimalnya ala-ala sama al-ghasyiyah. Ya, kadang-kadang beliau bacanya yang panjang, al-insan misalkan. Oke. Kemudian berapa surat yang al-waqiah kadang beliau itu bacanya. Demikian. Jadi untuk sholatnya mah agak panjang kalau beliau, tapi kalau pas untuk khutbahnya itu beliau pendek gitu. Yang di sholat Jumat itu. Ini apanya? Gak salah. Terus waktu saya belajar di sholat istisqa Ustaz, surat meminta hujan, yang saya tahu itu sholatnya harus di tanah lapang kan. Saya sempat waktu itu nanya sama ustadznya, bahkan mimbar yang di dalam masjid itu dibawa keluar untuk jadi khutbah kan. Tapi kebanyakan kan sholatnya di masjid. Sholat minta hujannya di masjid. Oh gitu. Ya dianjurkan sholat istisqa, sholat Aid. Ya, itu di luar masjid, kecuali di Haramain. Gitu. Jadi dianjurkan untuk di luar masjid kecuali di Haramain. Kenapa di Haramain? Karena kalau di Haramain itu tempatnya luas. Ya, dan juga akan jadi madharat besar karena di sana kan ada Ka'bah gitu ya, seperti itu. Ya, justru pusatnya sentralnya gitu kan, jangan sampai kosong. Nah, itu kalau Haramain. Sementara kalau di luar daripada haram, nah baru di luar tempatnya untuk sholat Id, istisqa seperti itu. Itu anjurannya seperti itu. Ya. Nah, demikian. Selanjutnya Ustaz. Jadi kembali kalau misalkan di mana kita di masjid sholat istisqanya atau di mana gitu, pakai di masjid ya kurang tepat ya. Artinya kurang nyunah lah gitu. Ya, kurang nyunah. Nyunah itu adalah di lapang gitu kalau sholat istisqa. Kalau Ustaz jauh sih ya. Rasulullah SAW itu
memerintahkan untuk apa namanya, pada keluar rumah gitu untuk sholat istisqa. Ya, iya. Pada keluar rumah itu ke lapang semuanya untuk sholat demikian. Sama halnya di sini Ustaz, mau sholat Jumat itu pakai mobil Ustaz, naik bis. Gimana? Sholat Jumat tuh di sini pakai bis gitu. Dia bilang karena perhitungannya dari perputaran roda, hitung langkahnya. Lah emang di zaman Rasul nggak ada kuda, nggak ada keledai, nggak ada unta, kan itu kendaraan. Tapi sahabat semua jalan kaki ke masjid untuk sholat Jumat gitu. Itu pada pakai bis Ustaz itu. Ya, itu interpretasi mereka aja itu. Iya. Saya bilang apa yang saya salah belajarnya ya, saya bilang gitu. Kan benar Ustaz, emang zaman dulu nggak ada bis. Ya, zaman dulu kan kendaraannya unta, kuda sama keledai ya kan. Tapi kan mereka nggak pakai, tetap jalan kaki. Beberapa lagi nih. Atau dekat? Saya 5 menit lah, 10 menit deh taruh. 10 menit saya juga jalan kaki akhirnya. 10 menit cari aja yang dekat gitu untuk memenuhi sunnah gitu kan. Ustaz, berikutnya nih kalau misalnya di sholat jamaah Ustaz, ya maklum kan di sini ya banyak berbagai bangsa gitu. Terkadang memang sholat yang paling rapi kayaknya sholat Indonesia dah. Kalau untuk sholat ya Ustaz ya. Terkadang sholat imamnya itu aurat kelihatan Ustaz. Kan belakang suka tuh naik itunya apa namanya, bajunya atau celananya turun. Kan itu termasuk aurat itu. Aurat laki-laki kan. Iya. Nah, sedangkan dia jadi imam. Nah, kita gimana tuh cara negurnya? Apa kita berhentiin sholat? Atau kita tarikin celananya tuh gimana? Di antara apa namanya syarat sah salat ini satrul aurat ya, menutup aurat. Iya. Kalau syarat tersebut tidak dipenuhi, berarti sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, ya kita memisahkan diri dari dari imam tersebut, yang disebut dengan mufaraqah namanya. Jelas kalau kelihatan belahan, mohon maaf ya, belahan kan tetap aja ya, nggak sampai ke belahan kan tetap ada aurat Ustaz. Ya kan Ustaz, kan bawa pusar di soal posisinya. Betul. Kalau sampai kelihatan belahan itu kan berarti aurat itu. Iya. Ya kan? Berarti kashful aurah ya seperti itu. Artinya menyingkap aurat justru yang seperti itu. Kalau menyingkap seperti itu jelas gak sah salatnya, batal. Maka hendaknya tidak menjadi makmum dia gitu. Maka kita itu mufaraqah namanya. Mufaraqah udah langsung. Tapi kita nggak pindah tempat, udah langsung berubah niat ya Ustaz. Di situ sana aja ya. Di sana aja nggak apa. Nggak harus pindah tempat. Jadi dua cara, mau pindah tempat silakan, tapi itu bisa madorot, khawatir tersinggung orangnya, gitu. Maka kita tetap di sana, tapi niatnya sendiri gitu, salatnya. Walaupun kita ikutin gerakan imam dia. Ya, walaupun gerakan kita bareng dengan dia misalkan, supaya nggak kelihatan banget. Oke. Kita salatnya sendiri mufaraqah, karena jelas dia nggak sah gitu. Ya, ini kita mampu juga kalau tahu tentang hukum tersebut nggak sah. Berat juga ya berarti Ustaz ya. Iya, karena udah masuk syarat kalau aurat itu masuk syarat. Satrul aurah itu menutup aurah itu syarat, bukan rukun lagi syarat. Kalau syarat itu kalau tidak terpenuhi ya nggak sah. Iya, ibarat kata batal wudu ya, kentut lah istilahnya Ustaz ya. Iya. Betul, kayak gitu Pak. Kayak orang sholat tanpa wudu gitu kalau aurat dibuka itu. Aduh, saya jadi begini lagi nih Ustaz. Terkadang dulu saya pernah nanya sih Ustaz, saya mau konfirmasi sama Ustaz nih. Terkadang ada keluar angin, tapi kayaknya bukan kentut nih Ustaz. Keluar angin aja gitu Ustaz. Itu dari lubang belakang tetap gitu. Tapi kan ada angin yang benar-benar afwan kentut gitu Ustaz. Ada yang benar-benar angin aja gitu. Itu batal juga apa enggak tuh Ustaz? Kalau itu bukan angin, hanya hanya pergeseran kulit dengan kulit misalkan. Betul. Disangka angin kulit. Betul. Kulit yang berada di luar duburnya gitu ya, yang kulit paha ini ya, maksudnya kadang hanya pergeseran sedikit ya, tadinya nempel, pergeseran sedikit, seakan-akan kita merasa kentut, padahal bukan kentut seperti itu, maka itu bukan kentut dan itu tetap sah. Tapi kalau misalkan memang angin yang keluarnya, ya seperti itu, dan kita merasa ada angin yang menyelinap gitu ya, keluar. Iya betul. Ya, maka itu memang ya. Tapi kita yakin itu angin ya. Tapi kalau misalkan kita masih ragu antara angin atau bukan, maka ini tetap kembali pada asalnya itu sah gitu. Karena itu lagi suci, tetap suci.
Itu. Sebenarnya kata Nabi SAW, la yansarif ahadukum minal masjid hatta yasma sautan aw yajida rihan. Kata Nabi SAW, tidak boleh salah seorang di antara kalian itu keluar begitu saja dari masjid sampai dia mendengarkan suaranya atau mencium baunya. Kan begitu. Benar, iya. Nah, persoalannya adalah di sini kan tidak selalu yang namanya angin itu bisa tercium dan tidak selalu juga dia itu bersuara, kan begitu. Iya. Kadang ada yang keluar begitu saja tanpa suara dan tidak pula tercium. Ini kaidahnya bagaimana? Kalau kita yakin itu memang angin yang keluar dari dubur seperti itu, maka itu batal. Memang itu kentut. Walaupun tidak terpenuhi syarat harus tercium ataupun yang kedua tidak berbunyi. Satu tercium dan satu suara tidak berbunyi gitu ya. Karena ada angin yang kadang keluar tanpa bunyi, tanpa bau, kan gitu. Nah, yang seperti ini kalau yakin itu angin, maka tetap karena al-khuruju minas sabilain, keluar sesuatu dari dua jalan, baik kubul maupun dubur, maka tetap itu batal. Kecuali kalau itu hanya perasaan kita saja, jadi ragu gitu antara angin atau tidak gitu. Ragu nih, ini angin bukan ya? Nah, kalau ragu seperti itu, maka yakinkan bahwasanya itu kita dalam keadaan masih suci gitu. Demikian. Aduh, dua lagi nih Ustaz. Kalau misalnya kita jadi masbuk pada rakaat kedua Ustaz, imam udah di rakaat terakhir nih. Kayaknya imam sempat lupa nih. Sebelum kita jadi gabung ya, sempat ada sebelumnya dia ada kelupaan tuh gabung. Pas gabung kita kan masih rakaat kedua Ustaz. Dia sujud sahwi. Nih makmum ngikutin imam. Kita maksudnya gimana? Jadi kita masbuk nih. Rokat terakhir lah, taruh rokat ketiga atau rokat keempat gitu. Nah sebelumnya di rokat mungkin di rokat ke-1, rokat kedua mungkin imamnya lupa tahiyat awal nih, ada kelupaan nih. Tapi pas kita join kan kita nggak tahu tuh rokat sebelumnya nih. Pas giliran rokat terakhir nih imam sujud sahwi. Ini kita ngikutin apa? Langsung berdiri Ustaz? Kalau mengikuti pada keumuman dalil yang mengatakan bahwasanya ju'ilal imam wa yu'tamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti, maka kita ikuti. Gitu. Ya, itu kalau kita lihat ke keumuman dalil dari dalil tadi ya di hadis itu. Nah, demikian. Walaupun sebagian ulama itu mengatakan tidak usah ikut karena kita nggak tahu kesalahannya apa gitu ya. Iya, betul. Ya, dia juga mungkin ya seperti itu, dia juga mungkin yang tahu cuma dia, mungkin mau yang lain juga nggak tahu dia salah apa gitu kan. Demikian. Ya bisa jadi kan dia lupa baca harusnya subhana rabbil azim atau subhana rabbil a'la, kan kebalik tuh. Iya. Kan? Itu kan bagian dari hal yang harus bagian dari hal yang pakai sujud sahwi contohnya. Ya. Sebentar Ustaz. Berarti ada kesalahan yang makmum nggak tahu nih Ustaz. Iya, bisa jadi. Yang di mana dia ruku bacanya bacaan sujud bacanya ruku gitu salah satunya. Kan yang tahu cuma imam tuh. Tiba-tiba pas mau salam imam sujud gitu. Sujud sahwi. Berarti kita ikutin. Ikutin. Oke. Nah, begitu juga ada juga kan misalkan imam itu lupa antara 3 rakaat atau 4 rakaat kan contoh. Iya. Kalau itu kelihatan dia lupa tuh. Lupa apa gitu ya di antara dari wajib-wajib misalkan dia lupa misalkan apa. Sementara makmum nggak paham gitu, dia lupa apa gitu. Ya, dia ragu gitu, bukan lupa, ragu gitu. Misalkan dia ragu, ini saya nih ragu nih 4 rakaat atau 5 rakaat misalkan gitu ya. Kemudian dia itu sujud sahwi misalkan di akhir sholatnya, makmum ikut aja seperti itu. Mungkin makmum nggak tahu ini salah apa sih imam gitu kan. Iya. Bisa jadi gitu. Jadi tidak selalu kesalahan tersebut itu diketahui oleh makmum gitu. Kelupaan tersebut atau keraguannya ada. Demikian. Termasuk juga dia terbalik misalkan pas sujud subhana rabbil azim, pas ruku subhana rabbil a'la misalkan, itu kan hal yang mengkonsekuensikan dia sujud sahwi gitu. Di akhirnya dia sujud sahwi gitu kan. Nah, makmum kan nggak tahu jadi imam itu kebalik gitu kan. Kalau salah bacaan gimana Ustaz? Maksudnya salah bacaan surat gitu Ustaz. Itu harus sujud sahwi juga Ustaz. Salah bacaan surat. Salah bacaan surat. Surat setelah Al-Fatihah. Kalau misalkan dia ingat itu keliru, ya dia sujud sahwi. Tapi kalau dia tidak ingat kalau itu keliru, dia baru tahu setelah dikasih tahu makmum. Tadi salah bacanya, misalkan ayat suratnya. Kalau bukan Al-Fatihah aman.
Oh ya, Tapi kalau betul. latihan repot nih karena salah kan. Iya. Seperti itu. Satu rukun ya. Ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah di luar sholat dan yang diingatkan hanya ayat-ayat selain Al-Fatihah seperti itu, maka aman ya, sudah nggak apa-apa. Tidak sujud sahwi juga nggak apa-apa. Demikian. Baik Ustadz, kayaknya udah terlalu malam di sana Ustadz ya. Besok kita sambung lagi. Karena agak sebulan kali ya Ustadz ya kita ya. Jadi pertanyaannya banyak nih, bertubi-tubi nih Ustadz. Insya Allah kita sambung lagi besok ya Ustadz. Semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan akan kita kerjakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal-amal kita di akhirat kelak. Wa kullu haqqin rabbikum fa man sa'a yubin wa man sa'a yakfur. Semua benar datangnya dari Allah, barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, semua akan diminta tanggung jawabnya. Semua ada masa expired date-nya, semua ada masa berlakunya. Sabda Rasul kita, umur umat kita tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, maka hisab pada diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Kita sebelum kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.